Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana kelas 11 OTKP SMK Negeri 3 Cimahi bersama dengan Ibu Meli Anggun Puspita. Baik anak-anak, melanjutkan pertemuan sebelumnya di mana kita sudah memasuki bab 2 tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam perkantoran. Maka, pertemuan kali ini kita akan membahas kecelakaan kerja dan pelaksanaan K3 di dunia perkantoran. Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bagan bahaya potensial di perkantoran. Jadi, hal-hal yang bisa berpotensi menimbulkan bahaya bagi kita yang bekerja di perkantoran. Yang pertama misalnya seperti bahaya fisik, kemudian bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, bahaya psikososial, bahaya mekanik, bahaya listrik, limbah, dan bencana. Jadi, meskipun kita bekerja di kantor, ternyata masih ada potensi bahaya yang mengancam keselamatan dan kesehatan kita sebagai pegawai. Untuk itu, kita perlu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam perkantoran. Anak-anak, selain bahaya potensial yang sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya, jadi masih ada aspek pengguna yang bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja kantor. Nah, ini contoh pemakaian peralatan kantor yang salah atau tidak sesuai dengan K3 sehingga menimbulkan resiko penyakit atau cedera bagi karyawan atau pegawai di kantor. Yang pertama adalah bekerja terus-menerus. Nah, jika kalian duduk dalam jangka waktu yang lama di depan peralatan kerja kantor, itu sangat berisiko menimbulkan sakit punggung, bahu, dan leher. Nah, sebaiknya kalian jangan bekerja terus-menerus selama di kantor. Jadi dari masuk misalnya jam 7 pagi, pulang jam 4 atau jam 3 sore, terus aja duduk. Nah, itu bisa menimbulkan penyakit sakit punggung, bahu, dan leher. Sebaiknya kalian ada kalanya rentang 1-2 jam itu beristirahat ya. Misalnya jalan-jalan, kemudian baru kembali bekerja lagi. Nah, kemudian pemakaian peralatan kantor yang salah atau tidak sesuai dengan K3 yang kedua adalah sikap tubuh yang salah. Nah, para pekerja kantor pastinya banyak yang tidak terbiasa duduk dengan punggung tidak tegak. Jadi, pastilah kalian juga ketika belajar di sekolah, mungkin masih ada yang tidak terbiasa duduk dengan punggung yang tidak tegak. Hal tersebut khususnya dalam bekerja, duduk di kantor memakai komputer, di depan printer, dan sebagainya. Pastinya, duduk dengan punggung yang tidak tegak bisa mengakibatkan cedera punggung. Memang kita tidak biasa ya, tegak terus menerus gitu ya ketika duduk, tapi memang sebaiknya dibiasakan, karena jika tidak, maka sikap tubuh yang salah tersebut bisa mengakibatkan cedera punggung. Kemudian, pemakaian peralatan kantor yang salah atau tidak sesuai K3 yang terakhir adalah gangguan penglihatan. Nah, gangguan penglihatan ini terjadi akibat menggunakan peralatan kantor terlalu sering ya dan terlalu lama. Misalnya, hal-hal ini biasanya dikeluhkan oleh para pekerja yang menggunakan komputer. Ciri-cirinya matanya menjadi lelah,
penglihatan menjadi kabur, iritasi, kemudian mata berair, sakit kepala, sakit leher ya, dan sebagainya. Nah, karena itu sebaiknya kalian harus menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja ketika menggunakan sarana prasarana perkantoran. Nah, anak-anak, setelah kita melihat bahaya potensial di perkantoran, juga melihat contoh-contoh pemakaian sarana prasarana yang salah atau tidak sesuai dengan K3, sehingga menimbulkan bahaya fisik bagi kita selaku pegawai di lingkungan perkantoran, maka apa saja ya faktor penyebab kecelakaan kerja atau resiko yang tadi dibahas? Nah, di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Di antaranya, yang pertama, keadaan tempat lingkungan kerja. Jadi, keadaan lingkungan tempat kita bekerja juga bisa menimbulkan atau menjadi penyebab kecelakaan kerja bagi kita. Contohnya seperti kondisi ruangan kerja perkantoran yang terlalu padat, sesak, kotor gitu ya. Juga ketika menyusun serta menyimpan barang-barang yang tidak diperhitungkan keamanannya atau secara sembarang. Nah, jadi ini juga bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Faktor yang kedua adalah pengaturan udara. Suhu udara tidak dikondisikan dengan baik atau tidak diatur dengan baik ya, sehingga sirkulasi udara di ruangan kita bekerja itu kotor ya, pengap, kemudian berbau tidak sedap. Nah, ini juga bisa menimbulkan kecelakaan kerja, misalnya jadi sakit di organ-organ pernapasan dan sebagainya gitu ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah pengaturan penerangan. Nah, jadi penerangan yang tidak baik juga atau tidak sesuai dengan K3 itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Misalnya ruangan kerja yang agak gelap serta kurang cahaya. Ya. Nah, di sini berarti pengaturan serta pemakaian sumber cahayanya tidak tepat sehingga bisa mengganggu penglihatan karyawan yang bekerja di ruangan tersebut. Faktor yang keempat adalah pemakaian peralatan kerja. Nah, misalnya pemakaian mesin dan alat elektronik tanpa pengaman yang baik, ya. Nah, atau pengaman peralatan kerjanya yang sudah lama usang serta rusak. Jadi, ketika kita menggunakan mesin atau alat elektronik tanpa pengaman, pasti itu akan menimbulkan risiko kecelakaan kerja. Faktor yang terakhir adalah kondisi fisik dan mental pegawainya. Nah, kondisi emosi dan fisik pekerja pasti sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaan. Nah, jika emosi dan fisik pegawai itu kurang stabil atau tidak stabil, pasti akan menimbulkan kecelakaan kerja. Misalnya motivasi kerja yang rendah, ceroboh ya, kurang cermat, atau pegawainya kurang pengetahuan dalam menggunakan fasilitas kerja tersebut. Pasti itu juga akan menimbulkan atau menjadi penyebab kecelakaan kerja. Nah, anak-anak, jika faktor penyebab kecelakaan kerja yang barusan kita bahas di slide sebelumnya diabaikan begitu saja, baik oleh pegawai maupun oleh pihak manajemen perusahaan, tentunya akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun karyawan tersebut. Di sini ada kerugian-kerugian akibat dari terjadinya kecelakaan kerja di perkantoran. Yang pertama, perusahaan menjadi harus mengeluarkan biaya perawatan atau pengobatan karyawan yang terluka atau terdampak kecelakaan kerja serta memberikan tunjangannya. Kemudian kerugian yang kedua adalah produksi menjadi terhambat akibat karyawan
yang kecelakaan kerja tersebut tidak bisa bekerja, gitu ya. Jadi pasti produksinya pun menjadi terhambat. Kemudian waktu dan biaya untuk melatih pekerja baru yang akan menggantikan karyawan yang kecelakaan kerja tersebut. Pasti membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit. Dan terakhir adalah biaya perbaikan atau pengadaan baru bagi peralatan yang rusak karena kecelakaan kerja tadi. Jadi tentunya ya, selain uang, materi, juga waktu dan tenaga pasti akan terdampak ya akibat adanya kecelakaan kerja. Baik anak-anak, untuk menghindari kecelakaan kerja yang sudah kita bahas sebelumnya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang prosedur K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja untuk ruangan kantor. Nah, jadi prosedur ini merupakan suatu tahapan yang harus dilalui agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan keselamatan dan kesehatan kerja dapat tercipta sehingga karyawan ataupun pegawai yang bekerja di kantor itu tetap bisa bekerja dengan aman dan lancar. Prosedur yang pertama adalah pencahayaan. Pencahayaan ruangan kerja merupakan hal yang sangat penting ya, karena sangat berpengaruh terhadap kinerja mata kita. Nah, jadi ruangan kantor hendaknya dipilih warna cahaya lampu yang netral, serta cat dan peralatan yang memiliki refleksi dengan cakupan yang rendah. Jadi sebaiknya kita selalu menghindari warna gelap untuk langit-langit ruangan perkantoran. Nah, jadi pencahayaannya itu bisa pencahayaan secara alami ya, dari matahari, sinar matahari, ataupun pencahayaan dari lampu. Yang kedua adalah temperatur dan ventilasi. Nah, temperatur yang nyaman sangat dibutuhkan bagi kita sebagai pegawai dalam memakai sarana dan prasarana perkantoran. Hendaknya ruangan kantor disesuaikan dengan efek temperatur terhadap perabot atau alat-alat mesin kantor dan karyawannya. Contoh misalnya untuk ruangan yang memiliki banyak mesin-mesin gitu ya, itu harus ada pengatur suhu seperti AC ya, sehingga ruangan tetap dalam kondisi yang stabil ya, tidak panas dan sebagainya. Misalnya kalau kalian ingat di ruangan lab otomatisasi itu kan banyak peralatan mesin kantor ya, seperti komputer, printer, kemudian sambungan internet dan lain sebagainya. Nah, standarnya di ruangan lab komputer itu harus ada yang namanya AC sebagai pengatur suhu, karena mesin-mesin atau barang-barang elektronik itu sangat membutuhkan temperatur udara yang dingin dan stabil ya, jadi tidak boleh panas ya, karena akan menimbulkan kecelakaan kerja. Kemudian ventilasi udara. Nah, ventilasi udara juga perlu kita perhatikan dan kita usahakan supaya terjadi pertukaran udara yang bersih di dalam ruangan kantor. Gitu ya. Nah, jadi sirkulasi udaranya tetap lancar supaya fokus kerja karyawan pun menjadi tercipta. Apalagi ya zaman Covid sekarang itu, kalau misalnya sirkulasi udaranya tidak baik karena ventilasi udaranya tidak cukup gitu ya, tidak memadai, itu nanti si virus-virusnya akan akan terus berkeliaran gitu ya, akan terus berkembang di ruangan tersebut. Makanya banyak diberitakan kasus-kasus penularan COVID-19 itu banyaknya terjadi di perkantoran yang tidak memiliki ventilasi udara yang baik gitu ya. Jadi harus ada pertukaran udara yang bersih di dalam ruangan kantor. Kemudian prosedur ketiga yang ketiga adalah hindari kebisingan ya.
Kebisingan bisa juga terjadi dalam perkantoran, misalnya ya, letak ruangan kerja kita dekat dengan jalan raya atau dekat dengan keramaian. Selain itu, sarana kantor seperti printer dan CPU, mesin pendingin AC juga bisa jadi sumber kebisingan. Nah, kebisingan ini harus diatasi karena bisa menimbulkan stres dan menyebabkan tekanan pada otot sehingga meningkatkan resiko terkena cedera ya, atau bisa juga jadi sakit pendengaran ya. Nah, oleh karena itu pilihlah tempat kerja yang tenang. Anak-anak, selain menyiapkan ruangan dan fasilitas kerja yang sesuai dengan K3, di sini juga Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan prosedur bekerja yang aman dan tertib. Jadi, prosedur bekerja dengan aman dan tertib ini berlaku di setiap kantor. Biasanya telah dibuat dalam bentuk tata tertib dan aturan keperilakuan. Contohnya, yang pertama, setiap pegawai atau karyawan wajib melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya oleh perusahaan. Kemudian, setiap pegawai atau karyawan wajib hadir dan pulang tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Itu ya. Kemudian, setiap pegawai atau karyawan wajib mengikuti dan memenuhi seluruh petunjuk atau instruksi yang telah diberikan oleh atasan atau yang berwenang. Nah, jadi pekerjaan pun bisa dilakukan dengan aman dan tertib. Yang terakhir, setiap pegawai atau karyawan wajib mengisi daftar absen ya, atau menyerahkan kartu pada tempat yang telah ditetapkan, baik saat masuk maupun saat keluar atau pulang. Nah, ini buat apa? Ini untuk melacak gitu ya, kehadiran karyawan tersebut saat tiba di kantor dan juga pulang dari kantor. Nah, ketika kita bisa melakukan prosedur bekerja yang aman dan tertib ini, tentunya kita sebagai pegawai akan merasa aman dalam melakukan pekerjaan. Selain itu juga perusahaan pun akan diuntungkan karena tidak harus mengeluarkan biaya penyembuhan ya atau pengobatan akibat karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Adapun prosedur K3 dalam menggunakan peralatan kantor di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, area kerja yang aman dan bersih. Biarkan area kerja di kantor kalian teratur. Alat-alat yang paling sering dipakai dalam pekerjaan perkantoran sebaiknya dekat dengan kalian sehingga mudah dalam menjangkaunya. Usahakan menghindari memasukkan sesuatu di bawah meja yang akan mengganggu Anda saat merentangkan kaki. Itu ya, jadi untuk daerah di bawah meja itu harus steril, bersih. Jadi ketika kalian pegal ya, kakinya bisa direntangkan juga tidak tertekuk lama. Ini contoh gambarnya ya. Kemudian yang kedua, duduk dengan posisi yang baik. Ketika kalian duduk di depan komputer, di depan printer, scanner, dan sarana kantor lainnya, tempatkanlah pantat kalian tepat di kursi. Adapun posisi tubuh sebaiknya duduk tegap dan cobalah untuk menjaga pinggul, bahu, dan telinga dalam posisi yang lurus. Nah, di sini ada 3 gambar ya. Gambar pria pertama dan kedua itu adalah sikap duduk dengan posisi yang tidak benar ya, sehingga bisa menimbulkan sakit punggung atau sakit bahu atau nyeri otot. Nah, kalian harus duduk dengan posisi yang baik seperti gambar pria nomor 3. Selanjutnya, posisi monitor ya, jadi jarak monitor dengan mata. Jika kalian memakai komputer, maka monitor harus ditempatkan berada tepat di depan mata dan langsung berhadapan dengan kalian. Jarak antara mata kalian dengan monitor kira-kira 15-30 inci.
Nah, gimana mengukurnya? Pakailah panjang lengan kalian sebagai petunjuk jarak dengan monitor ya. Nah, ini ada dua gambar wanita yang sedang menggunakan komputer. Wanita yang pertama itu merupakan contoh posisi duduk dengan eye level yang salah. Jadi, jarak mata dengan monitor itu tidak sesuai, kemudian dia posisinya jadi agak membungkuk gitu ya. Nah, sedangkan gambar yang wanita yang kedua adalah posisi duduk dengan eye level yang benar. Jadi, jarak monitor dengan mata kalian langsung tegak lurus gitu ya. Sehingga ini tidak akan menimbulkan sakit punggung ataupun gangguan penglihatan ya. Yang terakhir, istirahat dan ganti posisi. Perlu diusahakan ketika jenuh saat bekerja di kantor bisa melakukan jalan-jalan sebentar ya. Hal tersebut mampu mengurangi stres dan ketegangan pada otot kalian. Jika sudah segar, maka bisa dilanjutkan bekerja kembali. Baik anak-anak, guna mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian mengenai keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, isilah tabel di bawah ini mengenai jenis alat atau mesin kantor, serta prosedur keselamatan dan kesehatan kerja seputar pemakaiannya. Nah, kalian tulis tabel ini di buku tugas, ya. Contohnya, nomor 1, Ibu sudah buat. Misalnya, jenis alat atau mesin kantor itu adalah monitor. Nah, prosedur ketiganya, jarak antara mata dengan layar monitor minimal 15 sampai 30 inci. Manfaatnya, jika kita melakukan prosedur ketiga, bekerja menjadi lebih nyaman dan bisa terhindar dari gangguan penglihatan. Ya, silakan kalian buat tabelnya minimal 5 nomor ya. Nah, setelah itu seperti biasa difoto dan upload melalui Google Classroom. Jika ada hal yang tidak dimengerti, jangan sungkan untuk menghubungi Ibu via WhatsApp. Akhir kata, selamat mengerjakan tugasnya dan sampai berjumpa kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.